Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa, bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar, yes. Nah, sekarang bertemu lagi dalam video Ustadzah di tema 5 subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Nah, jadi pembahasannya tentang tempat wisata yang pernah kita kunjungi, aturan-aturannya, dan banyak lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, yuk kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, pembahasan yang pertama kita akan menjelaskan pengalaman di tempat wisata. Apakah teman-teman pernah ada pengalaman di tempat wisata? Tempat wisata apa saja yang pernah teman-teman kunjungi? Nah, banyak sekali ya di Indonesia tempat-tempat wisata yang bermacam-macam. Ada kebun binatang, pantai, pergunungan, dan kolam renang. Banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini Beni sering mengunjungi tempat wisata. Beni pergi ketika liburan, juga ketika Beni study tour. Apakah study tour itu? Study tour itu adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Jadi, misalnya study tour ke sebuah sekolah yang ada di luar kota. Nah, kita bisa mengamati sekolah itu bagaimana, mempelajari dan mendapatkan ilmu di sana. Ataupun study tour ke kebun binatang, kita bisa mengenal bermacam-macam binatang. Nah, biasanya study tour itu dilakukan oleh program sekolah ya. Nah, aturan di tempat wisata, kita tidak hanya berkunjung ke tempat wisata tersebut, tapi kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada di sana. Biasanya pada umumnya ya, aturan di tempat wisata itu adalah dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret area wisata, tidak boleh melakukan tindakan yang asusila, tidak boleh mencuri benda yang berada di dalam kawasan tempat wisata, tidak boleh merokok, dan tidak boleh merusak fasilitas yang ada di tempat wisata itu. Kita harus sama-sama menjaga kebersihannya, menjaga keindahan dari tempat wisata itu ya teman-teman, supaya tempat wisata itu tetap asri, tetap indah, dan nyaman untuk kita kunjungi dan para pengunjung lainnya. Nah, di sini ada landasan tauhid dari kita menjaga tempat wisata, kita menjaga kebersihan. Nah, di Quran surat Al-A'raf ayat 56 ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya ya, kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah itu menyenangi kita, menyenangi manusia yang beriman, bertakwa, dan tidak merusak apa-apa yang ada di bumi ya. Harus menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keindahan lingkungan. Allah akan sangat cinta kepada hambanya yang seperti itu. Nah, baik teman-teman, ini ada kerajinan tangan dari kerang. Nah, teman-teman pernah melihat kerajinan tangan dari kerang? Mungkin pernah ke pantai atau ke pasir putih. Nah, di sana banyak sekali ya teman-teman kita jumpai kerajinan tangan dari kerang. Nah, ini adalah contohnya vas bunga, bingkai foto, tempat tisu, dan banyak lainnya. Nah, sungguh indah sekali ya kalau sudah dibuat seperti ini. Nah, ini juga sangat bermanfaat di rumah kita. Nah, kerajinan tangan dari kerang tadi itu adalah kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Sedangkan yang dari bahan buatan yaitu ini contohnya kerajinan tangan dari botol bekas. Nah, karena kerang tadi itu kita dapat langsung dari laut ya, langsung dari pantai. Jadi itu adalah bahan alam.
Kalau botol kita bisa kumpulkan dari kita beli minuman ya. Kita bisa buat kerajinan tangan, contohnya ini pot bunga, tempat pensil, sapu dari botol bekas. Nah, sungguh kreatif sekali dan juga bermanfaat. Baik, nah kita akan membuat kerangka puisi teman-teman. Kenapa ya kok kita harus membuat kerangka puisi? Nah, sebab puisi itu kan terdiri dari baris-baris ya teman-teman, dan mempunyai makna-makna kata tertentu. Nah, supaya kita lebih mudah, kita bisa buat kerangkanya dulu. Contohnya, misalnya tema alam. Kita tentukan dulu temanya teman-teman, alam atau sekolah atau pemandangan. Nah, bisa kita tentukan dulu temanya. Lalu kita buat kerangkanya. Kerangkanya ini apa yang kita mau sampaikan di puisi itu. Misalnya, pertama yaitu pemandangan alam. Sungai sawah. Nah, bagaimana sungai sawah itu di alam, yaitu dan juga ada awan di langit. Nah, kita coba buat puisinya ya. Nah, contohnya ini, judulnya pemandangan. Memandang alam dari atas bukit. Nah, tadi sudah ada pemandangan alam ya. Nah, di sini Ustadzah uraikan lagi, memandang alam dari atas bukit. Sungai tampak berliku. Nah, tadi ada sungai ya teman-teman di kerangka. Sawah hijau tampak terbentang. Nah, juga ada sawah tadi, cuma Ustadzah uraikan. Nah, sawah hijau. Nah, sawah tuh identik dengan warna hijau karena banyak daun-daunnya ya. Bagai permadani di langit. Awan biru. Nah, tadi ada awan ya, awan di langit ya. Awan biru membentang di kaki langit. Nah, jadi buat seperti ini saja yang gampang dan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, begitu caranya kita membuat kerangka puisi. Tugasnya kerjakan buku halaman 91 nomor 1 dan 2 ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah, dan patuhi protokol kesehatan. Ustadzah ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga dimudahkan urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.